Selamat pagi anak-anak kabar baik yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran, yaitu masih dengan tema yang sama, manusia diampuni dan diselamatkan. Dengan pembelajaran, model pembelajarannya adalah model project based learning. Dalam hal ini karya sederhana tentang pengampunan yang kamu kerjakan nanti dalam 2 minggu, tapi Ibu tuntun, Ibu fasilitasi pada kesempatan kali ini. Mulai dari awal pembelajaran ini, kita terlebih dahulu Kristus kita tinggikan. Nanti kita berdoa, mari kita tinggikan dulu Tuhan Yesus Kristus. Kini aku telah bebas, kini aku telah terlepas. Ku bebas, aku bebas, terlepas, ku terlepas dari segala kuasa dosa. Oleh darah aku bebas, oleh darah aku terlepas. Ku bebas, aku bebas, terlepas, ku terlepas oleh darah di Golgota. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Anak-anak Ibu, kabar baik pada kesempatan kali ini sehubungan dengan kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu karya sederhana tentang pengampunan. Kamu yang lebih beraktivitas dalam hal ini makanya dikatakan project. Pertama, kamu akan membuat poster atau kata-kata bijak tentang manusia yang telah diampuni dan diselamatkan. Sebenarnya ini tugas kelompok karena berhubungan kita ini daring, berhubungan dengan situasi seluruh dunia wabah pandemi COVID-19 ini. Tapi dalam hal ini pertama tetap kita memakai model project based learning ini karena ada sesuatu di dalam model pembelajaran ini, sikap-sikap yang penting yang kita mau gali, yang kita butuhkan dalam kehidupan kelak. Ya, jadi pertama, kegiatan pembelajaran model based learning, project based learning ini satu penugasan project. Rancanglah pembuatan poster tentang pengampunan. Jadi kita rancang. Contohnya ya, Ibu Guru hanya memfasilitasi saja biar nanti kamu bisa membuatnya. Selain dari itu, pertama misalnya poster apa? Indahnya mengampuni atau mengampuni itu indah. Boleh juga. Nah, boleh juga poster misalnya karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum pembelajaran pertama itu ya. Nah, kemudian boleh juga di dalam Kristus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian. Ini fenomena pembelajaran ini kenapa Ibu pilih. Nah, sekarang yang kedua kita desain perencanaan proyek ini, tentukan pesan yang disampaikan melalui poster itu. Tadi ada 3 posternya ya, dalam hal ini indahnya mengampuni atau mengampuni itu indah. Yang kemudian yang kedua karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ketiga di dalam Kristus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian. Maka di dalam hal ini tentukan poster yang akan disampaikan, pesan apa yang disampaikan dalam poster-poster ini. Maka untuk ini Ibu dalam fenomena ini mengambil yaitu mau menentukan pesan itu yaitu melalui khotbah Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong Dalam hal ini kita pilih yang kita tentukan yang ketiga. Di dalam Kristus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian.
Maka untuk itu anak ibu, di sini kita siapkan, kamu siapkan buku-buku pensil kamu di rumah, pulpen kamu di rumah. Kemudian selain buat poster nanti ya, posternya ada 3 tadi ya, sudah ya. Kemudian kita susun jadwal waktu pelaksanaannya selama 2 minggu. Nah, sebagai contoh kisi-kisinya aja, pada kesempatan kali ini kita pilih dulu, kita agendakan apa sih pesan yang mana mau kita sampaikan pada saat ini ya. Kalian kerjakan 2 minggu, tapi saat pertemuan ini ibu berikan contoh. Jadi kita agendakan, kita tentukan mau pesan yang disampaikan melalui khotbah Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong ya. Dalam khotbahnya kita pilih di dalam Kristus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa pilihan itu yang ibu tentukan di sini? Karena ada sikap-sikap di sana yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam hal ini, yang akan dibutuhkan anak-anak kabar baik dalam kehidupan kelak. Jadi di sini anak-anak kabar baik kita tadi sudah tentukan itu. Maka kita lihat kembali, kita kerjakan pesan apa yang disampaikan di dalam hal ini. Jadi udah disusun jadwalnya, diagendakan. Lalu keempat, kita memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Jadi kita sebetulnya ini diskusi, tapi ini kerja sendiri aja ya. Boleh diskusi di rumah. Lalu kemudian catat kesulitan-kesulitan yang kamu temui. Lalu kemudian catat juga hasil diskusinya. Yang kelima, menguji hasil. Apa sih hasil dari sesudah kamu dengar khotbah nanti ya, kamu dengar, ataupun melalui ini juga ibu kembali memakai ya, mengatakan, menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Gilbert. Di sini ibu sampaikan untuk pendalaman, memakai ya, ataupun mengutip. Bukan berarti meniru, tetapi memang ibu sengaja angkat ini untuk kedalaman dan keluasan. Mantap, luar biasa, karena ada sikap-sikap yang perlu kita ambil di sini, kita temukan, kita gali. Jadi hasilnya itu kita catat dalam buku tugasnya ya. Bagaimana perasaanmu ketika kamu ngerjakan proyek ini? Pasti kamu bingung ya. Jangan bingung. Temanya hari ini, proyek yang mau kamu kerjakan itu apa sih? Sikap apa kalau di dalam Kristus ada pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian? Sikap apa yang aku mau temukan, aku mau gali, aku mau dengarkan deh dari khotbah Bapak Gilbert ini. Nah, jadi ibu juga tertarik di sini untuk kedalaman dan keluasannya. Ibu mau sampaikan kembali, anak ibu di sini di dalam Kristus pengampunan dosa bukan harapan tapi kepastian. Nah, jadi kita kumpulkan informasi ini dari khotbah Bapak Gilbert. Sekali lagi, Bapak ataupun Tuhan telah melepaskan kita. Itu bukan prestasi kita, bukan usaha kita, bukan amal ibadah kita atau jasa kita. Tetapi itu adalah anugerah Allah, yaitu kasih Allah yang besar. Jadi seberapa kali kita jatuh, Allah tidak membiarkan kita. Kapan anak ibu jatuh ke dalam dosa? Hanya kamu yang tahu dan Tuhan tahu. Anak ibu, pengampunan dosa itu gratis. Enak tenan. Enak dong. Besok bikin dosa lagi, kan diampuni lagi. Apa di sini sikapnya? Ibu mau sampaikan, sebagaimana juga dalam khotbah Bapak Gilbert, dosa itu tidak enak. Setan menipu Awalnya menyenangkan, tapi akhirnya menghancurkan. Awas, jangan sampai disengaja ya. Kalau disengaja, itu dosa besar. Alkitab bilang jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pengampunan dosa gratis karena terlalu mahal. Tetap gratis, bukan murah. Tetapi karena terlalu mahal, saking mahalnya, Yesus berikan gratis karena tidak bisa dibayar dengan uang. Uang tidak dapat menyelesaikan
Agama juga tidak ada yang menyelesaikan. Amal ibadahnya juga tidak ada yang menyelesaikan karena terlalu mahal pengampunan dosa itu. Tetapi bukan kita yang bayar, tapi Yesus yang bayar lunas. Jadi di dalam pengampunan dosa ini bukan harapan tapi kepastian. Bukan mudah-mudahan. Jadi segala dosa diampuni. Waktu kapan? Waktu kita pandang salib. Waktu kita menatap darah yang tertumpah itu, kepastian dibayar lunas. Jadi buat anak-anak Kabar Baik, buat saya, buat kamu anak-anak Kabar Baik, siapa yang percaya tidak binasa. Yohanes 3:16, jangan pernah lupa firman ini nak ya. Siapa yang percaya tidak binasa. Jadi buat banyak orang harapan, tidak kepastian. Jadi buat kita kepastian, tidak binasa. Buat banyak orang, saya berusaha berbuat baik, saya berharap saya berbuat baik. Mudah-mudahan segala dosa diampuni di sorga. Mudah-mudahan nak. Jadi bukan pencapaian kita, bukan prestasi kita, tapi Bapa atau Tuhan Yesus telah melepaskan, sama kayak lagu tadi, telah membayar, telah menyelesaikan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kuasa kegelapan itu ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di dalam Kristus Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapa telah memindahkan kita dari antrian menuju ke neraka, dipindahkan untuk menuju kemuliaan yang kekal, dahsyat dan luar biasa. Saya dipindahkan dari yang harus menuju maut, dipindahkan ke dalam antrian yang begitu panjang menuju kemuliaan yang kekal, dahsyat dan luar biasa. Anak-anak Kabar Baik, Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, di dalam Kristus, pengampunan dosa bukan harapan, tapi pengampunan dosa kepastian. Setiap agama ajarkan yang baik, bukan agamanya yang salah, tapi orangnya. Yang salah adalah, di sini kita lihat perbuatan baik ditimbang. Kalau berat bagaimana? Masa ditimbang ya? Kalau berat, masuk neraka. Setiap agama pengampunan dosa itu adalah harapan, tapi beda. Di dalam Kristen bukan sekedar harapan, tapi kepastian, bukan berharap. Yesaya 1 ayat 15 sampai 20. Dalam firman itu, agama, perbuatan baik, amal ibadah tidak bisa menyelesaikan, tidak membuat balance dosa-dosa kita. Dalam kita lihat nabi besar ini, Yesaya ini, jauh sebelum zaman Yesus, belum ada darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari, di Golgota. Nabi Yesaya di sini kita lihat dia bernubuat. Ayat Yesaya 1 ayat 16 ini tadi. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jadi di sini anak ibu belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah. Kenali ya, maaf, bukan kendali, tapi kenalilah orang-orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Jadi di sini Yesus sebagai Allah, ya Alfa dan Omega, dia awal dan yang akhir. Tapi sebagai Yesus, Allah yang jadi manusia belum ada. Tapi Yesaya telah menjelaskan harinya akan tiba, setan tidak punya kuasa, mujizat terjadi, doa-doa kita berkuasa. Kita hadapi setiap tantangan dan percaya kasih Tuhan sediakan bagi kita. Dibasuh dengan darah Yesus, jangan main-main. Jauhkanlah perbuatan jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat
jahat, belajarlah berbuat baik karena Yesus bayar begitu mahal. Jadi terima, kalau udah terima, bayar, udah lunas, seriuslah. Belajarlah karena mahal. Tidak ada yang dapat menyelesaikan pakai uang, pakai amal ibadah, perbuatan, tidak ada. Setelah kita tahu ada sesuatu yang mahal, kesalahan atau dosa itu tidak diperhitungkan, ya udah diselesaikan oleh Yesus Tuhan kita di Bukit Golgota yang bernama dosa itu. Ya, maka untuk itu kita dituntut, orang-orang di sini harus berbahagia. Jangan lagi sedih-sedih. Tapi kenapa orang berdosa itu berbahagia? Dan dia diampuni dosanya. Jadi di hari depan cemerlang, ada sukacita dan syukur yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Jadi marilah kita berperkara. Pengampunan dosa itu pasti. Yesaya 1 ayat 18. Pakai apa? Tuhan sendiri yang bayar lunas. Tuhan sendiri yang bayar, yang bereskan. Pengampunan dosa itu pasti, tapi tidak otomatis. Pasti karena darah Kristus. Tapi mengapa ya dosaku belum diampuni? Karena kita belum mengampuni. Anak-anak kabar baik, di dalam rumah, keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Kalau anak-anak kabar baik salah, apa yang anak kabar baik lakukan? Bu, minta maaf. Ini menurut pemberitaan dari khotbah, Pak Gilbert mengatakan, dari pengalamannya waktu dia ke Sangihe itu, kalau salah, malah dalam dunia yang nyata ya, kalau salah malah tambah galak. Akibatnya apa? Jadi ribet dunia ini. Dia yang salah, dia pula yang ngotot. Apa salahnya kalau anak-anak kabar baik, kalau salah ngaku? Kalau salah ngaku kan gak ada kacau balau, gak ada perceraian, gak ada yang tersinggung. Ini sebaliknya. Kalau orang salah, dia pula ngotot. Sama dengan apa itu ya? Dalam khotbahnya Pak Gilbert, dia ceritakan pengalamannya di Kampung Sangihe di Bali. Waktu itu dia pakai topi. Monyetnya itu ngambil topi Pak Pendeta. Dia kejar itu monyet, tapi malahan monyetnya bagaimana? Lebih marah, gitu. Dia yang salah, dia pula yang marah. Dia yang ngambil topinya. Nah, kalau salah, memang anak-anak kabar baik, ya mengaku, aku memang salah. Bukan ngomel, bukan ngotot kayak monyet tadi. Gampang Bu, dia mencaciku, dia menyebut-nyebut nama bapakku. Nah tapi hari ini, kalau kita masih ngotot ya sama dong dengan seperti yang tadi. Kalau salah, mengakui. Kalau misalnya di gereja, kan gereja gak ada yang pecah. Kalau saya melawan, saya ngotot, saya marah, padahal dia memang wajar salah kan gitu ya. Tapi kalau kita lawan, berarti kita sama-sama dengan monyet. Gak usah dilawan. Kita menopang, roh monyet aku patahkan dalam nama Yesus. Jadi kalau salah, itu kalau ngotot, melawan itu roh monyet. Relain aja deh topinya. Kalau kita hadapi dia, kita ngotot, kita yang salah, sama kayak monyet. Jadi kalau salah, kasih aja deh pisang. Monyet dapat pisang, aman dia. Makanya ibu di sini pengakuan, sesudah pengakuan tadi, karena pengakuan menuntut pada pemberesan, harus mengakui, harus jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, menyucikan. Tuhan menyucikan dan mengampuni dosa kita dari segala kejahatan. Jadi pengampunan Tuhan itu sempurna, tetapi tidak otomatis, harus kita akui. Jangan merasa diri benar, itu egois itu. Tidak ada firman dalam dirinya. Tuhan tidak ada pada dirinya. Tuhan kita tahu kalau kita salah. Beresin, bertobat dan mau hidup di dalam pemulihan.
Nah, firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Firman ini mengajar kita, roh kita yang lembut tahu yang salah, beresin, akui, bertobat, mau hidup oleh pemulihan. Matius 26 ayat 27 sampai 28. Semua ajaran agama menuntun pada kebaikan. Kalau bukan ajaran yang beres, orangnya juga nggak beres, ya kan gitu. Darah yang tertumpah menyelesaikan masalah yang besar. Dosa saya diampuni karena darahnya tertumpah. Perjamuan kudus ataupun perjamuan suci bukan sakramen biasa, tapi perjamuan suci adalah suatu pesta. Kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah dibereskan. Kemenangan sudah tersedia. Jaminan kita sudah pasti. Jadi itulah kebanggaan kita sebagai orang Kristen, yaitu dosa kita dibereskan, menang, sudah tersedia, jaminan garansi pasti. Jadi perjamuan suci itu pesta sangat berharga. Yesus mau mati untuk kita yang berdosa. Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Bagaimana nenek moyang kita Adam dan Hawa? Apa yang menutupi ketelanjangannya waktu itu? Adam pilih apa? Daun-daun kan? Tetapi apa yang Tuhan Allah pilih? Kulit domba. Berarti darah yang tertumpah untuk setiap kesalahan manusia. Ini satu konsep bahwa seluruh agama ada penumpahan darah di muka bumi, darah binatang, tetapi hanya sementara menutupi kesalahan manusia. Darah Kristus bukan hanya menutupi, tapi menyelesaikan dan menyucikan kita dari kejahatan, penuh kemuliaan. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Jadi tidak ditandatangani dengan tinta, tapi darah Yesus tercurah, tertumpah di bukit Golgota. Dia mengatakan sudah selesai. Jadi proklamasi pengumuman itu dimeteraikan dengan darah. Waktu Indonesia mengucapkan proklamasi, walau apakah Belanda itu lari? Oh, enggak lari dia. Karena Belanda masih merasa berkuasa di Indonesia. Proklamasi menuntut suatu keberanian. Yesus di kayu salib itu dalam ucapannya yang terakhir dia katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dosamu, kutukmu, belenggumu sudah selesai. Yang tidak bisa kita bereskan, tapi darah Kristus sudah selesai. Yesus menundukkan kepalanya, artinya kita sudah merdeka. Proklamasi itu menuntut kita pada keberanian. Waktu proklamasi Indonesia, biar apa? Biar Belanda jangan terus menekan kita. Demikian juga apabila ada dosa yang menekan kita. Maka saat ini proklamasikan bahwa ada ikatan kita menatap pada salib. Yesus sudah selesaikan, sudah bereskan. Jadi salah satu persoalan manusia yang paling serius adalah dosa. Penyakit masih ada, dokter. Dosa bagaimana? Oh, darah yang menyelesaikannya. Jadi semua agama mengakui dosa bahwa tidak dapat terselesaikan hanya oleh amal, ibadah, dan perbuatan. Perbuatan baik sekalipun tidak bisa menyelesaikannya. Kalaupun Yesus tidak menyembuhkan kita dan belum menjawab doa kita, Dia sudah mengampuni dosa kita. Bayangkan bagaimana jadinya kalau dosa kita tidak diampuni. Kita berjalan pada kebinasaan, pada neraka, pada maut. Betul memang. Ada masih doa-doa kita tidak dijawab. Semua masalah kita belum terselesaikan, tapi neraka sudah diselesaikan. Akan ada harinya kita bertemu Yesus muka dengan muka, face to face. Hukumnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi proklamasi dimeteraikan lebih dahsyat. Dengan darah menundukkan kepalanya,
sudah selesai. Perjanjian dengan dosa sudah selesai. Setiap kali sekarang anak-anak Kabar Baik, setan menuduh kita, dosamu, belenggumu, ikatanmu. Pandang Yesus, kita tatap pada salib, darah yang tertumpah. Yesus sudah bereskan, sudah merdekakan. Kita melihat pada salib, darah yang tertumpah. Yesus sudah bereskan apa yang tidak bisa dibereskan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dosaku sudah diampuni. Jadi anak ibu, sebelum proklamasi Belanda itu masih menundukkan kita, masih menyerang kita, masih menekan kita, maka diproklamirkanlah oleh Bapak Insinyur Soekarno proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian juga anak ibu, hari ini kita bangga, kita proklamasikan darah Kristus Yesus yang mengampuni dosa kita. Yesaya 1 ayat 18b, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pengampunan dosa, sesuatu yang perlu dipertanyakan, bukan bisa atau tidak bisa, atau bukan main-main, atau sebaliknya. Saya sudah diampuninya dosa saya. Kalau sudah diampuni Tuhan Yesus dosa saya, biarlah hidup saya, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan kemudian berjalan dari yang jalan-jalan kita yang jahat, bukan sekedar berhenti berbuat dosa, tapi tinggalkan jalan-jalan yang jahat itu tadi. Mulailah melakukan yang berkenan pada Tuhan. Bukan berarti kita kurangi anggaran pengurangan dosa atau cuma malas mengurangi anggaran kerugian kita untuk berbuat, tapi benar-benar bertobat dari berjalan di jalan yang salah. Bukan hanya tinggal saja, tapi saya berbalik dari yang salah, berjuang terus sesuai kehendak Tuhan. Ada orang yang menyimpulkan orang Kristen adalah kelompok yang konyol, yang memurahkan pengampunan dosa. Oke. Nanti kita buat dosa sajalah, karena Tuhan nanti akan ampuni dosa kita. Tapi ingat firman Tuhan di awal tadi sudah Ibu sampaikan, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang kita percayai murah, bahkan gratis. Memang gratis karena Yesus yang bayar lunas. Uang perpuluhan kita, amal perbuatan kita tidak bisa membayarnya. Tetapi sesudah dibayarnya lunas, saya harus hidup dalam kehendaknya. Demikianlah khotbah yang kita lihat dalam model Project Based Learning ini. Kita angkat dari khotbah Bapak Pendeta Gilbert. Maka selanjutnya kita lihat apa lagi yang dikatakan Yesus. Apa yang Yesus bilang kepada perempuan berdosa yang berzina. Selanjutnya kita simak, kita telaah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tentang sikap Yesus ketika orang menghadapkannya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa. Hari raya Pondok Daun di Yerusalem selesai, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan kembali ke Bait Allah keesokan harinya. Nah, ketika Yesus berada di Bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita berzina pada Yesus. Untuk apa? Mencobainya. Ketika mereka mendesak Yesus untuk memberikan pendapat tentang wanita itu, Yesus hanya memberikan jawaban, jika di antara kamu tidak ada yang berdosa, maka kamu boleh melempari wanita itu dengan batu sesuai dengan hukum Taurat yang kamu pegang dengan kuat. Rupanya, mulai dari yang tertua, pergi dari tempat itu satu persatu. Karena apa? Menyadari mereka pun orang berdosa. Akhirnya tidak ada satupun yang melakukannya. Tuhan Yesus kemudian memberikan perintah kepada wanita itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Dari peristiwa tersebut kita menemukan kasih yang besar, kasih agape Yesus Allah terhadap wanita itu. Dan tidak memandang latar belakang keberadaan wanita itu yang dianggap najis, kotor, hina.
oleh para pemuka agama. Hanya Tuhan Yesus yang layak memberikan hukuman karena ia tidak berdosa ataupun tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ia tidak menghukumnya sesuai dengan hukum rajam yang berlaku saat itu. Seperti yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus tidak mencelanya. Yesus tidak menghukumnya. Bahkan ia membiarkan wanita itu mengusap kakinya dengan rambutnya. Jadi kasih Yesus kepada perempuan itu dapat dilihat dari kata-kata yang ia ucapkan, yang Yesus ucapkan. Aku pun tidak akan menghakimi engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Yesus tidak menghukum wanita itu. Hal ini berarti Yesus mengampuni dia. Seseorang akan mampu mengampuni kesalahan orang lain ketika ia memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bisa mencintai walau harus terluka. Ini bukti kasih. Jadi pengampunan merupakan bagian dari kasih Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang besar. Yesus mengampuni wanita yang baru saja ditemuinya, seorang wanita berdosa yang dibenci dan terkucilkan oleh karena kehidupan kelamnya. Namun Yesus tetap mengasihinya. Jadi kasih Yesus merupakan kasih yang tidak memandang muka, seperti halnya syair dalam sebuah lirik lagu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, kau bukan Tuhan yang melihat muka. Kasih Yesus adalah kasih agape, mengasihi tanpa pandang muka. Ia mengasihi manusia berdosa dan menawarkan kehidupan kekal. Bagaimana siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16. Jadi kasih seperti itulah yang patut kita teladani. Dalam hubungan kita dengan sesama, hendaknya kasih yang kita miliki bukan kasih yang membeda-bedakan rupanya, status sosialnya, latar belakangnya, kehidupan seseorang itu. Jadi mengasihi itu tanpa syarat, bukti iman kita. Jadi motivasi kita dalam mengasihi sesama tanpa pandang muka. Ingat bahwa Kristus terlebih dulu mengasihi kita orang berdosa dan kita tidak layak di hadapannya, namun menerima pengampunannya dan dibenarkan. Maka kasihilah sesama kita dengan kasih Kristus tanpa memandang muka, sebab Kristus telah mengasihi kita tanpa melihat rupa, status, latar belakang kita. Dia mau mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Jadi alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia ini karena Allah mengasihi manusia. Kedua, Allah Maha Pengampun. Ketiga, Allah adalah penyelamat. Jadi patokan haruslah pada Yesus Kristus yang rela mengampuni kita. Lakukanlah hal yang sama. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan ataupun daya kritis